Mantap. Oke, 133. Oke. Oke guys, balik lagi nih bos. Intro yang menyebalkan dan menyedihkan. Oke. Oke, balik lagi ya di video saya di channel saya. Kali ini, hari ini mau tes ya. Ini tanggal 14 Februari 2022. Mau ngetes top speednya ini MX King ya. Setelah ganti velg yang lebih kecil, ban lebih kecil, pakai velg Satria. Nanti aku kasih lihat. Ntar aku cari parkiran dulu yang agak enak men. Ini aku tesnya di bypass aja, karena kalau di jalan ini kan jalannya lebar terus luas. Kita cek aja dulu di sini ya. Seperti biasa tempat parkir. Kita lihat dulu. Nah ini cuy, ini pakai velg Satria. Velgnya standar, bannya ukuran, wah muncrat bos, depan 80 yang belakang 90 80 gitu. Terus velgnya ukuran depan 140, yang belakang 185. Lebarnya seperti itu. Standarnya Satria ya. Yang saya rasakan dari awal sejak ganti ban dan velg ini tuh akselerasi lebih cepat ya. Ya karena lebih enteng ya. Kayaknya itu separohnya itu loh. Separohnya dari ban standar. Apalagi yang standarnya banyak aku gedein juga satu tingkat. Kalau ini aku masih standar. Sebenarnya nggak standar juga ya, yang depan lebih gede dari standarnya Satria. Begitu. Oke, langsung kita gas saja. Bisa mencapai berapa gitu men. Kalau top speed sih biasanya tetap ya, karena top speed itu dari jauh, cuma jarak tempuhnya waktunya ya. Akselerasi itu lebih cepat. Ini semuanya masih standar, mesinnya standar, gear juga standar. Standarnya motor ini MX King. Depan 14, belakang 42. Begitu. Rencananya sih mau aku kecilin yang belakang pakai 40 atau 39 gitu men. Masih ya, tapi buat anjak kayaknya nggak enak. Kalau yang ini akselerasi cepat coy. Kalau buat gini, buat stop and go enak. Oke, langsung kita coba aja ya. Mumpung sepi juga jalannya. Lus. Kemarin aku coba tapi nggak sampai full throttle ya. Ini aku mau coba pakai full throttle. Bisa sampai berapa? 127, 128, 129, 130 men. 132. Mantap. Oke, 133. Yo, wes sip, sesuai ekspektasi. Jadi untuk menempuh 120 ya, KPJ itu lebih cepat waktu tempuhnya. Tapi kalau sudah 125 ke atas itu ya agak lama sih naiknya. Tapi menurutku sudah sesuai ekspektasi sih, sudah sesuai harapan. Kita berhenti aja dulu sambil dinginin mesin. Habis teriak kenceng masih ya panas sih. Jadi ya gimana gitu kan, semuanya masih standar
Cuma ini bensinnya masih setengah. Nah, kalau bensin full mungkin agak berat juga sih. Ini bensin pakai Pertamax sih. Pakai Pertamax biasa. Saran sih jangan pakai turbo. Pembakarannya agak lama kalau turbo. Itu untuk kompresi tinggi bagus. Tapi kalau motor ini standarnya ya itu Pertamax biasa aja. Pembakarannya pas kompresinya kan juga nggak gitu gede ya, begitu. Jadi untuk top speednya lumayan coy, sudah sesuai ekspektasi loh. Akselerasi mantap karena banyak kecil ya, mantap lah. Ini kan menurutku kan nggak gimana ya, Yamaha itu motor-motornya itu aneh banyak, itu enggak ukurannya itu aneh gitu kan. Ini motor BP banyak gede banget ya, velgnya kayak motor laki. Makanya peminatnya ya jarang sih, cuma orang yang hobi. Menurutku kalau yang beli motor ini itu untuk orang yang hobi aja, atau yang suka sama motor model gini. Karena di sini di Nganjuk sini itu jarang banget men yang pakai motor ini. Yang banyak ya MX-nya MX lama itu, MX new gitu. Kalau MX King jarang banget saya lihat. Kemarin aku posting tanya Nganjuk mana, kayaknya juga punya MX King, cuma apa itu nggak tahu kan biasanya motor-motor lain kan ada komunitas atau apa itu klubnya. Ini motornya nggak ada, karena di Nganjuk juga cuma beberapa. Kalau Kediri sih kayaknya lebih ada banyak sih. Kalau di Nganjuk ya pokoknya enak no. Wih mantap bos, algoritma. Saya suka sih modelnya motor ini. Kalau mesin sih nggak begitu suka sih, karena berisik kayak diesel. Kayak diesel bos ini mesinnya. Terus joknya juga nggak bisa buat tempat jas hujan. Ini aku pakai ini loh, pakai tabung ini, tas jas hujan. Beli sendiri taruh sini, tapi untung nggak apa itu, nggak mengganggu ya, cukup nyaman juga pas dikempit. Dikempit gitu. Beli yang kecil sih ukurannya. Kalau buat boncengan ini juga kurang enak ya, pokoknya motornya buat sendiri gitu loh, main enaknya itu ya seperti ini. Buat boncengan kurang enak menurut aku, karena skok standarnya bawaan itu ambles. Kalau buat boncengan jadi ceper gitu, nggak asik. Terus banyak kelemahannya sih motor ini. Harganya murah itu, yang aku suka itu cuma itu sih. Harganya murah. Spare partnya juga mahal. Oke guys, mungkin itu saja ya untuk MX King ya, tes speed setelah ganti velg Satria. Kita coba buat nikung. Wah, delosor bos. Gak wani ya bu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe gratis. Dadah. Wih, mau terbalik. Nah ini lumayan, itu mesinnya sama kayak R15, diturunin dikit gitu. Jadi mas bro, untuk kecepatan ya, untuk kecepatan dan top speed kendaraan motor ya terutama, itu berat badan tinggi juga pengaruh coy, pengaruh. Kalau saya tadi biasanya ada yang nggak percaya ya karena berat badan cuma 55 ya, 55 60-an lah, segitu biasanya.
tinggi 165 tinggi saya. Tapi kalau berat kalian 60 80, wah itu kayaknya juga lebih berat juga, agak akselerasi agak lambat gitu cuy. Itu saja sih tambahannya. Bentar aku lurus aja dulu. Jadi kalau ingin motor kenceng, mesin standar, dia diturunin lah berat badannya itu baru bisa begitu. Motor udah terondol tapi masih lemot ya, berarti di berat badan kalian lah. Gitu aja sih. Itu saran, dapat info dari mana? Aku pernah nonton YouTube-nya siapa ya, bilangnya juga gitu cuy. Ada. Oke, sekian aja tambahan infonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Woi.